Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back again to my contents and my channel. Today I prepared for you special topics on the newest one. We are gonna be discussing about how to use pronoun on the word. Atau istilah the word aja ya, nggak usah pakai istilah yang rumit-rumit dalam bahasa Inggris ya, biar mudah dipahami ya. How we use some, any, many, much, a few, and a little properly, correctly, with an easy understanding in speaking and writing gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan he, anu, some, any, many, much, a few, dan little. Konteksnya pasti untuk speaking sama writing. Kenapa saya selalu menekankan ini dalam konten saya? Karena yang paling real kita perlukan segera itu kalau kita bicara konteks language skills atau keterampilan berbahasa, itu yang paling dekat dengan kita kebutuhannya mendesak itu ya speaking sama writing. Of course, speaking when we have chat with our sparring partner or friend or native speaker, for example, to speaking, practice kita harus pakai yang benar ini gimana gitu ya. Kalau writing jelas ketika kita menghadapi tes tertulis bahasa Inggris, apapun bentuknya, mau IELTS, mau TOEFL, mau TOEIC, apapun tes kepegawaian, nama tes bahasa Inggrisnya ya. Kita langsung masuk aja ya, biar langsung mudah dipahami. Teman-teman yang ada tugas juga mungkin kaitan sama some, any, many, much, a few, dan little. Oke, some atau any yang di atas dulu. Some atau any ini bersaudara. Dia untuk refers to countable noun, ya. Jadi merujuk pada benda yang dapat dihitung. Saya beri tanda positif, some itu untuk kalimat positif. Beberapanya. Benda yang dapat dihitung. Any untuk kalimat negatif and interrogatif. Saya beri tanda di situ ya, kurung buka tutup itu. Artinya beberapa juga. Contoh ke some dulu. I have some apples. Jelas, aku punya beberapa apel. Yang any, she doesn't have any apples. Dia tidak punya beberapa apel. Why we use the word any instead of some then in that sentence? Kenapa kok kita pakai any, Pak? Ya kenapa? Karena kalimatnya negatif ya. She doesn't have any apples. Does she have any apples? Gitu ya. Kemudian hati-hati juga. Tapi ternyata ada note di bawah. Saya selalu bikin gimana biar cepat mudah dipahami aja ya teman-teman. Some dan any itu can be meant as a little. Bisa diartikan sama dengan a little, sedikit. Kalau diikuti benda yang nggak dapat dihitung. Some itu sama ini bisa diartikan sedikit. Kalau di belakangnya diikuti benda yang nggak bisa dihitung. Ya, minyak, garam, gula, susu. Susu itu bisa dihitung nggak? Susu nggak bisa dihitung ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Nek adai susu itu bisa. Maksudnya itu kalengnya, plastiknya, kerdusnya itu bisa. Nah sekarang langsung contoh. Oh ya pertanyaannya, sir. Mungkin nggak mereka muncul berbarengan kalau diartikan sedikit some, any, dan little enggak. Pasti sesuai dengan konteksnya percaya saya salah satu aja. Based on my experience ya. Ketemu bahasa Inggris apapun model-model tesnya itu. Some artinya sedikit. I need some sugar for my tea. Kembali ke atas some itu. I need some sugar for my tea itu apa? Aku perlu bukan beberapa gula ya, tapi sedikit gula untuk teh saya. Sama untuk any. She did not need any salt for the soup. Dia bukan nggak perlu beberapa garam, tapi dia nggak perlu sedikit garam untuk supnya. Tapi untuk konteks uncountable noun itu dapat dihitung ya bendanya. Kalau CN saya beri tanda di situ. Kalau uncountable noun OUN itu tidak bisa dihitung. Kemudian some ini juga bisa dipakai kalimat positif loh ya, in spoken ya terutama. Ketika dia diikuti oleh uncountable noun, tapi dia yakin siapanya akan pasti iya gitu. Misalkan, can I have some coffee please? Ya. What about having some tea? Ya itu kan kalau dia sama temannya udah yakin siapanya pasti iya ini pakai some nggak apa-apa. Dia yakin akan ya wis aku mau. Setuju gitu ya.
Sekarang kita ke many dan much. Jelas ya, sudah sampai ini selesai. Dan many dan much artinya sama, banyak. Many itu untuk countable noun, benda yang dapat dihitung, banyaknya. Sementara much banyaknya untuk uncountable noun, benda yang nggak dapat dihitung. Tapi ingat, dua-duanya bisa digantikan oleh a lot of. Saya beri penekanan di situ di belakang many dan much itu, yang belakang sendiri itu saya kasih slash atau tanda apa itu, garis miring itu. A lot of itu bisa menggantikan many dan much. Jadi a lot of itu netral, bisa diartikan banyak dapat dan nggak dapat dihitung. Dan ini many, much, a lot of ini nggak berbatas kalimat negatif positif tanya ya. Contoh kalau many pakai apa, banyak pakai many kalimatnya. Ya I have many apples atau I have a lot of apples. Boleh. Much. We have much rice to cook. We have a lot of rice to cook. Nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi much itu nggak dapat dihitung, many dapat dihitung. Much rice karena beras nggak bisa dihitung. Ada orang yang kurang kerjaan mungkin ngitung beras satu-satu. Kalau how many kilograms boleh, tapi kalau how many rice nggak boleh. Kilogramnya itu boleh. Sama kayak susu tadi. Kalau tempatnya susu boleh pakai how many tins of milk, gitu boleh. Kalau susunya nggak bisa dihitung gitu ya. A few, sedikit dapat dihitung. Ya. Contoh, there are a few people attending my party. Ada sedikit orang yang datang pestaku loh, gitu ya. A little, sedikit, uncountable noun, nggak bisa dihitung. We need a little salt to cook atau for the soup misalkan. Jadi gitu ya. Tapi mungkin yang advance, yang sudah punya have advance or better English ya, than the beginners ya, misalnya ya. Pak, tapi a few sama a little ada kok nggak dikasih a itu? Ya untuk konteks spoken or written, kalau dia menekankan makna bukan bentuk ya, menekankan makna negatif, kesan negatif itu a-nya hilang ya. Misalkan there are only few students joining the test. There are only few. Menekankan hanya sedikit banget, menekankan yang kesan makna negatif ya. Jelaskan? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make your own practice. I'm sure you will always be able to make much and much better practice than me. Oke ya. Salam manfaat. I will see you again next time.